Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Tabaraka wa Ta'ala yang sampai detik ini masih kita rasakan karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan, nikmat kemudahan, dan masih berbagai macam kenikmatan yang tidak dapat kita sebutkan, bahkan tidak mampu kita menyebutkan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga kita Allah akui menjadi hamba yang bersyukur atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Jamaahnya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan subuh kali ini saya membacakan sebuah hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah berpesan, salasun munajjiyat wa salasun muhlikat. Salasun munajjiyat, Rasulullah SAW memberikan pesan ada 3 hal yang bisa menyelamatkan, wa salasun muhlikat, dan 3 hal yang bisa merusak diri seseorang. 3 hal yang bisa menyelamatkan diri seseorang. Fa ammal munajjiyat fa taqwallah fi sirri wa alaniyah wal qawli bil haqq fi wal qawli bil haqqi fi ridha was sukhti wal qasd fil ghina wal faqr. Wa ammal muhlikat fa syuhhu muta' wa huwa muttaba'un wa i'jabul mar'u binafsihi wa i'jabul mar'i binafsihi. 3 hal yang bisa menyelamatkan diri seseorang dan 3 hal yang bisa memberikan keburukan, menghilangkan 3 kebaikan tersebut, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sepi ataupun dalam keadaan ramai, berkata benar, berkata adil, bersifat adil dalam keadaan apapun, berkata benar dalam keadaan pun, dalam kondisi ridha ataupun marah, bersikap sederhana dalam keadaan kaya ataupun sebaliknya. Sedangkan yang merusak antara lain yaitu bersifat bakhil, yang keterlaluan, nafsu yang diikuti, muttaba'un. Asyuhu fasyuhu muta' wa huwa muttaba', nafsu yang selalu diikuti dan ujub terhadap diri sendiri. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis ini Rasulullah SAW memberikan takwa Allah fi sirri wal alaniyah, takwa dalam setiap keadaan. Mungkin ketika di dalam keadaan ramai, takwa sangatlah mudah dimunculkan dalam diri kita. Akan tetapi ketika dalam keadaan sendiri, takwa mudah diucapkan, akan tetapi sulit untuk dikerjakan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kepada atasan atau nafsunya dalam diri sendiri, dalam pesan Rasulullah itu takwa fi sirri wal alaniyah bisa dikontraskan dengan perilaku merusak hawa muttaba'un, atau bahwa nafsu yang dituruti. Inilah yang membuat takwa terasa sangat berat, karena musuh
ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu nafsu yang tidak bisa terjaga. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun 3 hal yang terakhir, yaitu yang dapat merusak diri seseorang. Wa ammal muhlikat fasyuhhum muta' wa huwa al-muttaba' wa ijabul mar'i bi nafsihi. Kesederhanaan saat kaya ataupun miskin, hal ini menjadi ciri dari kedewasaan seseorang dalam memaknai kekayaan. Kekayaan tidak diberikan sebagai tujuan atau ghayah, melainkan sebatas sarana atau wasilah, karena sesungguhnya disesuaikan dengan kekayaan, disesuaikan dengan kebutuhan. Sederhana bukan berarti kekurangan, apalagi berlebihan. Ia berada di antara sangat irit ataupun mubazir, pemborosan dan hura-hura. Kesederhanaan seseorang juga merupakan cerminan pada dirinya sendiri yang sanggup membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Dari 3 hal tersebut, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dan kekuatan untuk senantiasa merawat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memberikan kekuatan kepada kita dalam mengolah rizki yang Allah berikan semaksimal mungkin untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita peringatan. Di dalam Al-Quran berbagai macam ayat yang Allah turunkan tentang ketakwaan yang sering kita dengar di dalam khutbah Jumat, yang sering kita dengar dari para kiai, dari para ustaz. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kalaulah kita bertakwa kepada Allah, apapun masalah yang Allah berikan kepada kita, begitu juga Allah berikan jalan keluarnya. Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wasyuh fa innama ahlaka man qablakum syuh." Jauhilah perbuatan yang sangat kikir, karena ia merusak orang sebelum hal yang diketahuinya. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.